Mari beri tepuk tangan yang besar buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Come on, give him a mighty, mighty voice for Jesus. Haleluya. Beri tepuk tangan buat semua volunteer, semua pelayan Tuhan pagi hari ini. So, ikut Tuhan bukan cuma sekedar pulang makan apa ya. Alkitab katakan the kingdom of God lebih daripada cuma sekedar makan dan minum, is about the power of God di tengah-tengah kita. Pagi hari ini dengan cepat, saya pengen saudara selama 1 bulan punya mindset seperti ini. God works for you and through you. Everybody say, God works for you and through you. Ada amin? Mana kita belajar Tuhan berperang bagi kamu. We love to hear that. Tapi ada yang kedua, Tuhan bekerja, berperang, memberikan kemenangan through you. Amin. Kita buka Yosua 4. What is that, Pastor? Right. Yosua 4, kita akan berikan beberapa contoh supaya saudara ngerti dan tidak menjadi kecewa di dalam peperangan dalam hidup ini. Katakan life is war. Yes, life is war. Kenapa saya bilang life is war? Selama ada kekhawatiran, selama ada keguguran, selama ada kejatuhan, life is war. Selama ada penipuan, selama ada orang yang dipakai setan menjadi jahat, life is war. You accept atau enggak, life is war. Amin. Makanya di firman Tuhan katakan be alert. Berjaga-jagalah. Kalau kita ngomong berjaga-jagalah berarti ada sesuatu intruders yang akan masuk. That will steal something that precious in your life. Amin. Yosua 4 ayat 10 adalah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya selalu tidak bosan-bosannya berkata, setiap saudara mau capek ikut Tuhan, ingat hidup ini hanya sementara. Kalau Anda nggak dapat di bumi, Anda akan dapat di dalam kerajaan surga. Jangan habiskan semua energimu untuk semua yang dunia berikan. Jangan pernah punya mimpi, mimpiku adalah saya akan mau ke 154 negara. No. Stop it. That's not a dream. Buang setiap tanda kutip sebuah delusi yang berkata, yuk kabur aja yuk. Terus di Amerika kamu jadi tukang cuci piring di situ. Life is more than that. Life is more than that. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan. Tuhan berperang bagi kamu. It sounds cool kan? God works. The battle belongs to the Lord. We are every Christian suka melakukan itu dan that's true. That's the fact. Even kita nggak merasakan apapun, the battle belongs to the Lord. Yosua 4 ayat 10 dikatakan begini. Mereka ingin menyeberang sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Hey there? Nah, saudara ingat pada waktu mereka menginjakan kaki bersama para imam, tiba-tiba sungai Yordan menjadi terbelah dan kering. Dan mereka berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan apa? Dengan cepat-cepat. Nah, ayat 11. Ketika bangsa itu selesai menyeberang, dan maka menyeberanglah tabut Tuhan itu dan para imam di depan bangsa itu. Coba imajinasikan sungai Yordan itu kan deras, lumayan deras arusnya, dan lumayan dalam kalau Anda ke tengah. Dan tiba-tiba Tuhan pada waktu para imam menginjakan kakinya di sungai itu, tiba-tiba sungai itu kering. Wah, semua orang berkata, wow. How cool is that? But, oh, ini gambarnya Monas bukan sungai. It's amazing gitu loh. Dan Alkitab katakan, ketika bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan,
Maka menyeberanglah tabut Tuhan itu dan para imam di depan bangsa itu. Nah, ayat 11. Ayat 12. Juga Bani Roben, Bani Gad, Manasye menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel seperti yang dilakukan kepada dikatakan Musa kepada mereka, ayat 13. Perhatikan baik-baik. Setelah when the miracle sudah terjadi, what next? Anda yang sudah dipulihkan, disembuhkan, diberkati dan segala macam, etc. segala macam. Nah, tiba-tiba ayat 13, kira-kira 40.000 orang yang siap berperang. God works for you. God works through you. Nah, yang pertama pada waktu para imam menginjakan kaki di Sungai Yordan, God works for you. Tapi Alkitab jelas setelah Sungai Yordan selesai dan para imam selesai, dikatakan apa? 40.000 orang siap untuk berperang, menyeberang. Perhatikan kata-kata siap untuk berperang, berarti ada bagian Tuhan yang Anda nggak bisa lakukan, tapi honestly ada bagian di mana Israel ada pasukan 40.000 orang untuk siap berperang untuk menyeberang. Di hadapan Tuhan, di dataran Yeriko untuk apa? Berperang. Nah, kalau saudara jadi saya, Tuhan tanggung dong. Kan udah dibelah nih sungai. Ya sisanya gak usah perang-perang. Nanti Yeriko yang di depan ya kamu aja yang berperang bagiku. Nah, makanya ada banyak anak Tuhan berpikirnya sempit dan berkata, kok yang kali ini Tuhan gak bela? God works for you. And the other season, God works through you. Kalau Anda sales, di hari Jumat, Tuhan belah Sungai Yordan, but after that river, what next? Tuhan berperang Senin sampai Sabtu depan, through you. Di meja kerja, through you. Jadi ibu rumah tangga, jadi businessman, kepala rumah tangga, pelayanan, He works through you. Nah, masalahnya ada banyak anak Tuhan punya mental begini. Setelah Sungai Yordan, nunggu lagi. Kapan ya mukjizat? He works through you. Yang terbesarnya apa? Sungai Yordannya. Dia sudah lakukan bagiannya. His hope, dia membuka surga untuk memberkati overcomer. And what next? Overcomer membutuhkan 40.000 orang untuk siap berperang, menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk apa? Berperang. Jadi kalau lagi capek kerja, apa yang sedang terjadi? He works for you. He works through you. Lagi nyeles, lagi battle. Ingatnya apa? Oh, dia lagi memberikan kemenangan dan berperang through me. Anda harus punya dua mental ini. God works for me. And God works battle through me. Tuhan berperang bagiku, dan di other side of coin, Tuhan berperang melaluiku. Dan jangan pernah Anda nanti pulang di rumah di kasur berkata, Tuhan kapan ya berkati aku ya? Kemenangan, the battles from God through you. Kick your ass out and doing the battle with Almighty God. Di ayat 18, sekali lagi Tuhan kasih mention di sini.
Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki itu dijenjakkan di other side of river, maka keringlah. Again, he do his part. Dia melakukan mukjizatnya. Karena Tuhan tahu ada part di mana kamu nggak bisa buka sungai Yordan. Dan dia buka itu. Perhatikan apa yang saya bagikan untuk memberikan sebuah mental di bulan ini. Baru saja kaki para imam dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ayat 23. Sebab itu Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, supaya kamu apa? Menyeberang seperti yang dilakukan oleh Tuhan dengan laut Allah, dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkan di depan kita, sampai kita apa? Dapat menyeberang. Ayat 23 yang tadi. Kita buka lagi firman Tuhan di other side supaya saudara ngerti. Di Keluaran 14, setelah Tuhan memberikan kemenangan, air kering dikeringkan, Alkitab jelas katakan bangsa Israel menyiapkan 40.000 orang untuk peperangan di Yeriko. Kita nih seringkali yang seperti saya tadi ngomong, oh kenapa Yeriko nggak Tuhan aja? Loh, ngeringin sungai Yordan sama lutuin tembok Yeriko is more than able gak? Tapi faktanya nextnya Tuhan yang bekerja memberikan kemenangan melalui peperangan. Nah, saat kamu lagi bekerja, Tuhan ada di situ enggak? Ngapain dia Tuhan di situ? Ngusap-ngusap dadamu? Atau he's ready untuk memberikan kemenangan melalui engkau? Karena pas kamu kerja, kamu mikirnya kapan kaya. Ya Tuhan gak bisa kerja. Tapi kalau saudara punya mental, dia akan memberikan kemenangan melalui tanganku. Melalui hidupku. Dia akan kerja. Keluaran 14 ayat 13. Jangan heran kalau beberapa orang Tuhan memperlihatkan kemenangannya through you. Karena setelah sungai, sekali saya ulang lagi, setelah sungai Yordan kering, you need to prepare your war with him. Pada waktu Israel keluar dari sungai, apa yang namanya Laut Teberau, apa yang Tuhan lakukan? Berkatalah Musa, jangan takut. Berdirilah dan tetap lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Yang diberikannya di hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 sekali lagi. The battle belongs to the Lord. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ini yang paling kita suka. Why Pastor, di other season Tuhan berperang begitu nyata bagi overcomer? Karena kamu baru keluar dari luka batin, dari kehancuran, kegagalan, belum bisa berdiri. Makanya dia berkata, kamu cukup diam di masa-masa penyembuhan ini. I'm your provider. Jehovah Nisi. Dan Alkitab katakan kamu diam saja. Tapi kalau udah sembuh, Alkitab katakan, but next, aku memberikan kemenangan dan berperang through you. Kalau kita pengennya apa? Tuhan berperang,
kita diem aja. Tapi there's a time. Makanya saya berkata gereja adalah sebuah tempat. The army is rising. Kalau nggak, kamu nunggu apa? Setelah setan menghancurkan pernikahanmu, pekerjaanmu, tubuhmu, jiwamu, pikiranmu, and what next? Tuhan udah bersih ini. He do his part. Dan Tuhan pengen melakukan kemenangan through you. I hope you get it about this. Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, kemarin yang sakit disembuhin kan banyak. Setelah Tuhan sembuhin, kalau Anda balik kepada your old habit, namanya kamu, Tuhan gak bisa pakai kamu untuk berperang through you. Pas kamu makan gulai Padang, makan gak kira-kira Tuhan mau berkata, oh Tuhan berperang bagi kolesterolku, aku diam saja. Like, wow. Harusnya kan semangat. Mulai hari ini Tuhan berperang melalui aku. Kita buka lagi Yosua 23. Banyak gereja, anak-anak Tuhan akhir zaman sukanya kesaksian, gak demen buka Alkitab. Makanya pas setan lagi nipu saudara, Anda bingung mau lawan pakai apa. Yosua 23. Ada sebuah contoh di sini. Bersama Tuhan, Anda akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada contoh kedua di generasi Yosua. Tuhan tidak hanya berperang dan kamu diam saja. Tuhan berperang melalui kamu. Makanya orang Israel pada waktu dengar peperangan dan lihat tanah Kanaan, dia berkata apa? Kabur! Alkitab jelas katakan pada waktu Israel melihat peperangan di tanah Kanaan. Tuhan bisa nggak Tuhan bunuh orang-orang Mesir terus Tuhan lakukan di tanah Kanaan. Tapi di tanah Kanaan Alkitab katakan mereka yang suruh jalan dudukin negeri berperang. Tapi dikatakan Tuhan memberikan kemenangan, tapi nggak pernah dikirim malaikatnya. Jadi tangannya itu kemenangan. Di tangannya ada Tuhan. Di mulutnya ada Tuhan. Di pekerjaannya ada Tuhan. Di keluarganya, di setiap suku Israel ada Tuhan di situ. Makanya di ayat 14 pasal 13 ayat 13 berkata begini. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Yosua 23 ayat 8 katakan gini. Kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari hadapanmu? Dan kamu ini, seorang pun yang tidak akan dapat bertahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang dari kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tapi Alkitab mention, satu orang dari kamu mengalahkan 1000 orang. Yang terlemah mengalahkan 1000 orang. Gak ada orang dapat bertahan melawan kamu. Tapi dibalik semua yang kamu mengalami peperangan satu mengalahkan 1000, kok bisa yang terlemah mengalahkan 1000? Alkitab katakan sebab Tuhan yang berperang bagi kamu. Cuman bentuknya udah berbeda. Yang dulu misalnya nabur di luar Tuhan menghasilkan mungkin 100 kali lipat, bersama Tuhan 1000 kali lipat. Kalau orang lain misalnya membangun bisnis mungkin butuh 15 tahun buat untuk return value. Tapi bersama Tuhan 5 tahun. Satu orang dapat mengejar 1000 orang. Dialah yang berperang bagi kamu. Jadi saat kamu ngalamin God works through you, dia lagi ngapain? Dia berperang juga bagi kamu. Yosua 4 ayat 10 dengan cepat.
Tadi adalah peristiwa Tuhan berperang bagi kamu 100%, di mana kamu diam saja. Tapi tadi saya katakan sekali di Yosua 4 ayat 10 sampai 11, 40.000 orang siap untuk berperang, menyeberang ke hadapan Tuhan di daratan Yeriko untuk berperang. Tuhan kasih target buat EXO itu 500 jiwa. Tapi caranya Tuhan udah kasih, coba yang kemarin vision kemarin. Nih. Berarti Tuhan lagi mau berperang through you. Dikatakan begini. Ladang XO, ini contoh saudara, di mana Tuhan bekerja through you. Menginjilah, bersaksi, memenangkan sekolah, bangun komsel, belajar mengajar, melayani di rumahku, menjadi murid sejati yang menabur hidupnya bagiku. Itu apa yang sedang dilakukan? Dia sedang membangun satu pasukan di mana satu mengalahkan berapa? 1000. Jadi buat orang yang sudah diberikan kesempatan sama Tuhan, mukjizat di Sungai Yordan, di Laut Berabu, what next? Overcomer. Dia mau berperang through you. Memberikan kemenangan melalui kamu. Saat kamu bersaksi soal pemulihan, pembalikan keadaan, kesembuhan, dan segala macam. Apa yang Tuhan sedang lakukan? Dia sedang berperang melalui mulut kamu. Saat kamu memberkati orang dengan uang, kamu sedang berkata, Tuhan berperang bagiku dan bagi kamu. Tapi kalau kita punya mental budak, kita akan berkata, ya Tuhan, biar Tuhan saja, saya diam aja. Kata Tuhan, no, bukan gitu caranya. Kamu mau punya anak, Pak Heri 3 anak, sampai umur 60, kamu yang kerja, mereka diam aja. Lucu sih. One day mereka berkata apa? Ini, aku berkati kamu, mulai sekarang Tuhan berperang melalui warisan dan tangan yang kuberikan kepadamu. Kan gitu. Jadi alam roh itu nyata atau cuma sekedar ngeroh-ngeroh gak jelas? Applicable-nya adalah kalau kamu mau bertumbuh kata Tuhan, bersaksi, menginjil, menangkan sekolahmu, bangun komsel, mengajar, layani di rumahku, dan segala macam. Ini ada 1000 khotbah, jadi saya kalau itu takut suka hilang. Sombong ya? Enggak, memang benar. Ini kumpulan khotbah 10 tahun. Dulu belum ada iPad soalnya, dipakai tulisan. And kita buka sekali lagi. Nehemia 4, terakhir. The last scripture. Are you there? Jadi jangan pernah ngomong, aduh kapan ya gue mati ya? Surga bagus ya. Kata Tuhan, nak, aku mau memberikan kemenangan bagi keluargamu lewat kamu. Loh, my mom pada waktu ngalamin begitu banyak hal, memang dia kirim malaikat. Dia kirim saya untuk memberikan kemenangan bagi saya, melalui saya, untuk dia. Jadi ngerti gak bahwa Tuhan bukan cuma excited memberikan mukjizat, tapi juga Tuhan sangat bergairah memberikan kemenangan melalui kamu. Jadi gak males gak? Jadi tahu gak saat kamu lagi bengong di depan komputer atau lagi kerja, berkata nasib, kamu berkata, oh bukan nasib ternyata. Tuhan sedang memberikan kemenangan melalui aku. Ya lewat 5 juta, lewat 7 juta, lewat 10 juta, lewat pengampunan, lewat baca buku.
Lewat cell group. Pas aku berkati kamu, now you doing your part di hari Rabu, kata Tuhan. Nehemia 4 ayat 15. Berapa banyak lagi sedang lapar sekarang? Jujur. Bukan, nggak susah jujur ya. Masuk lagi nih ke pertobatan nih. Siapa yang lapar? Oh. Can you overcome that? Katakan ke perutmu, shut up. Jangan rewel. Dengar firman. Karena pada waktu kamu lapar dan kamu nggak makan nasi uduk dan bami, regenerasi sedang terjadi. Shut up. Nehemia 4 ayat 15. Setiap ketika didengar musuh kami, entah itu setan atau rencana jahat, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui. Ini yang terjadi nggak di Overcomer? Rancangan si jahat soal pernikahan, pekerjaan, Anda apapun dibuka sama Tuhan. Kalau Anda mau masuk gereja Overcomer, biasanya seperti Anda masuk ke security airport. Lewat. Putar. Terus ada Roh Kudus di situ. Ya, di kantong ada apa tuh? Ban pinggang lepas, ban pinggang. Masuk. Cara Tuhan, makanya saudara berkata, Pastor kenapa kalau di Overcomer ya? Kayaknya dibersihkan terus. Wah, Tuhan, karena Tuhan mengasihimu. Sungguh. Ada sampai orang, sampai hari matinya Tuhan gak ngomong kayak Saul. Ada yang dibuang ke neraka. Tapi Daud baru berapa minggu, kurang lebih mungkin sebulan 2 bulan berzina, keluar di penglihatan. Dipanggil sama Nabi Nathan. Ada seorang raja, dia berkata, yang punya banyak, tapi doyanya satu orang domba orang miskin. Lalu Daud, Alkitab katakan dia naik pitam. Siapa orangnya? Biar ku penggal. Dan Nabi Nathan berkata, kamulah orangnya. Makanya ada banyak di gereja Overcomer, sombongnya lebih dari Daud. Bukan raja, tapi tersinggung. Waduh, kamu pikir saya siapa? Kata Tuhan, kalau matamu buat kamu masuk neraka, congkel aja. Saya nggak ngomong secara fisik loh ya. Penyebabnya kata Tuhan, kalau tangan kanan, oh ya potong. Kalau kakimu potong, lebih baik kamu pincang di surga, tapi masuk surga dibanding kamu utuh, tapi semuanya masuk neraka. Alkitab ngomong. Kadang-kadang mata yang sombong, tangan yang kotor, hati yang kotor, kaki yang mengarahkan kepada kejahatan. Anda karena seringkali bertahun-tahun tinggal di gereja yang tanda kutip Anda mau ngapain Tuhan kayaknya diem. Pas heaven invasion Tuhan gak diem. Anda berpikir yang dulu yang normal tuh yang dulu. Salah. Yang normal, the new normal of kingdom of God yang sekarang. Makanya kalau orang berkata enak dulu ya, yang normal yang sekarang. Ketika didengar musuh kami dan rencana mereka sudah diketahui oleh Tuhan dan Allah menggagalkannya, ada yang unik di ayat ini. Dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Kok bengong? Ngerti gak? Kalau kamu kerja sampai digerocokin musuh, susah gak kerja? Susah.
Rumah tangga, tuduhan, semua yang kotor, mah susah kan? Susah. Tapi Alkitab ngomong Tuhan sudah mengagalkan rencana si musuh. Supaya mereka bisa balik kepada rumah tangga, pekerjaan, dan bisa melakukan apa? Pekerjaannya. Dan di ayat, sejak hari itu, sebagian dari anak buahku melakukan pekerjaan. Sebagian lain memegang tombak, perisai, panah, dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di sebelah segenap kaum Yehuda. Ayat 20. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Tapi kalau Anda baca seluruh ayat ini, tidak ada campur tangan Tuhan secara adikodrati kecuali lewat kekuatan mereka bersatu dan membangun. Makanya Allah bekerja lewat persatuan, penting nggak? Yes. Ada yang pegang tombak, ada yang pegang sangkakala, ada yang pakai baju jirah, ada pemimpin yang berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Alkitab juga katakan ayat 17 yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut pekerja satu tangan, satu juga dengan senjata. Dan ayat 18, setiap orang yang membangun berikat pinggangan pedang roh, kalau saya katakan, pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala, orang yang membuat Anda berjaga-jaga sedang bekerja. Itu di doa dan segala macam. Tapi Tuhan Alkitab berkata, Nehemia berkata, Allah kita akan berperang bagi kita. Ayat 23. Demikian aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Tapi kan Alkitab udah ngomong, Tuhan berperang bagi kita, ngapain pegang senjata? Tapi faktanya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Nehemia. Untuk itu kenapa mereka bisa membangun 22 hari. Dengan pedang yang melekat di tangan, dan konstruksi yang di tangan kanan, dan pedang di sebelah kiri, dengan sangkakala, dengan baju jirah, dengan sangkakala, dengan penjagaan. Kenyataannya Allah berperang mereka dengan cara itu. Kita ambil perjamuan kudus kita pagi hari ini. Nanti besok saat Anda bekerja, ngomong begini, Tuhan, berilah kemenangan melalui apa yang aku kerjakan. Gimana setelah bulan kemah kesembuhan? Is God so real? Atau kamu cuma berkata, itu ngeroh fanatik perdukunan? Oh my God, di Overcomer, when Tuhan berkata kemah kesembuhan, ya nggak main-main. Pemulihan, kesembuhan, segala macam. Pastor, ada beberapa yang belum disembuhin. Saya berkata, Tuhan itu kadang-kadang suka nunggu orang lebih lama. Karena imannya belum tumbuh. Buat nyembuhin mah gampang, kata Tuhan. Aku pengen tanaman imanmu numbuh. Sebulan ini membuktikan God is so real. Tuhan bisa kirim orang gak? Bisa kirim pekerjaan gak buat kamu? He's more than able. Karena rancangan musuh sudah dibatalkan, rancangan kejatuhan sudah dibatalkan, kata Alkitab tadi. Allah sudah menggagalkan semua rancangan setan di masa depan. The next one adalah kamu harus, the next step, Tuhan pengen bergelora untuk bekerja, memberikan kemenangan through you. The next one, terakhir, Keluaran 17 ayat 9 sampai 16.
Jadi overcomer excitednya yang mana nih? Tuhan berperang dan kamu diem aja? Atau dua-duanya kamu pengen lihat di gereja ini? Nah, pas nanti dapat cien, diberkati, sibuk, diberkati dengan semua hal-hal yang kelihatan, ingat, itu hasil. Tuhan yang tetap hasil. Tuhan yang berperang bagi kamu. Nah, kalau kamu pisahkan dua analogi ini, kamu akan berpikir, yang ini kok diam, Tuhan berperang bagi dia dan dia diam saja. Yang satu berkata, oh Tuhan gak ada di kerjaanku. Ya ini karena hasilku. Ini karena skillku, karena koneksiku. Kamu gak tahu. Dua analogi ini nyambung harusnya. Tuhan berperang saat kamu jadi sales. Lagi-lagi ngomong, lagi meeting dan segala macam. Dia sedang memberikan kemenangan bagi kamu. Tapi kalau kamu tidak bersama Tuhan bisa menang gak? Bisa. Tapi satu mengalahkan satu, bukan satu mengalahkan 1000. Itu yang disebut, saya bilang berkata, itu hebatnya berperang bersama Tuhan. Keluaran 17 ayat 9 sampai 16 terakhir. Trust me. Forgive me. Forgive me, your pastor. Terakhir. Apa artinya ini Pastor? 2. No, it's peace. Please forgive me. Musa berkata kepada Yosua, sekali lagi, gereja ini harus dibangkitkan orang-orang pilihan. Pilihlah orang-orang bagi kita. Keluarlah berperang melawan orang Amalek. Nah, ini contoh sempurna Tuhan berperang bagi kamu dan berperang melalui kamu. Ini contoh sempurnanya. Besok aku akan berdiri di puncak itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan apa yang dikatakan Musa dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun kerjanya ngapain? Di atas cuma angkat tangan. Terima perpuluhan. Langsung makanya banyak orang berkata, enak khotbah. Kalau kamu kan kerja makin bagus, makin sales bagus, kan uangnya naik. Kalau gembala enggak loh. Kamu makin nyusahin, makin nyebelin, enggak naik gajinya. Tanya Bu Ratna. Di umur saya dengan gaji 11.500.000, kecil loh. Membangun gereja 15 tahun. Katakan kecil. Kecil katanya. Kemarin Jesse ingin dapet rumah saya, dia berkata, kokonya tahu kan dia lagi ngumpulin kartu Pokemon. Padahal mamanya udah ngomong setan tuh katanya. And then dia dapat bonus hologram yang langka. Terus tiba-tiba pas saya lagi siapin dia bilang gini, Uncle B, kata Jeremy ini harganya 2 juta loh. Terus tiba-tiba pas udah sebelum tidur dia ngomong gini, Uncle B, 2 juta itu banyak gak sih? Segini atau segini? Ya segini Jess. Oh lumayan ya 2 juta ya. Bisa beli apa ya katanya. Anak kecil bisa tahu loh. You know, kalau kita ngomong fair-fairan nih saudara, Alkitab katakan Musa cuman angkat tangan. Banyak kan anak Tuhan picik pikirannya, enak ya jadi pelayanan ya, jadi full time. Atau jadi gembala cuman khotbah doang bisanya. Mau tukeran nggak? Nunggu berjam-jam di kaki Tuhan, belajar firman, tanpa harus berpikir soal beneficial sama duit. Itu nyangkal diri loh. Dan ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya.
Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Tapi perhatikan, tugas Musa tuh tangannya nggak boleh gerak. Dari pagi sampai jam 6 sore. Setiap dia turun, yang di bawah kalah perang. Dinaikin lagi, menang lagi. Dan dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulis di kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Dan Tuhan berkata apa? Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Berperang, Tuhan berperang melawan Amalek turun-menurun. Nah, kalau Anda jadi Yosua, lihat Musa cuma begini doang. Dia berperang gila-gilaan segala macam. Tapi ajaibnya, Tuhan memberikan kemenangan through Yosua. Jadi Yosua cuma ingat, oh Tuhan memberikan kemenangan lewat doa, tapi juga Tuhan bekerja pada waktu aku melawan Amalek di bawah gunung. So both side. Dengan siapa Amalek kalah? Dengan pedang Yosua. Tutup semua Alkitabmu kali ini benar-benar. Saya ini lumayan nakal orangnya saudara. Tadi di bangku saya ayatnya dapatnya waspadalah, ini adalah hari-hari yang jahat. Saya tukar, si Javid dapatnya apa? Ayatnya bagus, saya tukar. Saya kasih dia hari-hari yang jahat. Saya bilang sama Tuhan, dia lebih butuh Tuhan karena tiap hari dia melihat hal-hal yang jahat. Saya melihat engkau all the time. So dia lebih butuh peringatan ini, saya bilang. Nakal ya gembalamu? Iya, sedikit. Saya nggak pernah ngecek loh. Tadi pas saya datang gitu ya, ini siapa yang naruh? Waspadalah hari-hari yang jahat. Aku bilang nggak mau, kasih Javid, saya ambil punya dia. Dan saya dapat deh ayatnya, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kau percayai. Ini bagian Tuhan berperang bagi saya. Dan buat Javid, hati-hati dengan hari-hari yang jahat. Man, Heaven Invasion ini punya dua sisi. Dia keringkan sungai Yordan, belah laut Teberau, menggagalkan rencana musuh. Supaya kamu bisa balik dan bekerja di tembok masing-masing. Exo mau 500? Kemarin ada acara gamers, hadiahnya berapa juta? 30 orang gamers terima Yesus. 30 orang gamers. I just can imagine, saudara. Nah, kalau para Yosua nggak berperang, Tuhan mau kasih kemenangan lewat siapa? Lewat apa? Ini karena para Yosua turun tangan. Para king, para pengusaha di gereja ini. Gereja ini one day bisa beli tanah atau beli apapun, mission tetap jalan lewat apa? Kamu berperang. Karena Tuhan ingin memberikan kemenangan melalui saya dan saudara. Close your Bible. Mari kita bangkit berdiri.